Halo, selamat pagi Motovlog Solok. Ya, di pagi yang cerah ini kita akan mengangkat tema yakninya jalur lama yang sudah mulai ditinggalkan oleh pejalan pengguna jalan kalau hendak pergi ke Solok. Jalur lama ini maksudnya yaitu jalur Arusoka, di mana setelah adanya jalur baru di sebelah kiri ini, di sini nanti semua pengendara sekarang udah ngambil jalur kiri karena jalur di kiri ini dinilai lebih jalannya lebih bagus dan juga lebih cepat. Nah, ini dia. Biasanya jalur lama ini lurus, sekarang orang udah pada ke kiri semua. Nah, ini jalur kiri yang baru. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana keadaannya jalur lama ini setelah lama ditinggal, nggak dilewati oleh orang yang hendak melintasi Kabupaten Solok ini. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Kota Solok hari ini sangat cerah. Maksud saya Kabupaten Solok. Ini adalah jalur lama yang saatnya sudah mulai ditinggalkan oleh pengendara jalan. Jalur lama ini adalah menuju kantor Bupati Solok dan juga pusat pemerintahan Kabupaten Solok. Nah, kebijakan membuat jalur baru dinilai juga sangat bagus, sangat tepat, karena kalau membuat di sini terus jalan akan berdampak juga sih terhadap kebisingan dan juga keramaiannya di pusat kabupaten. Nah, apabila ada jalur lingkar, jadi orang-orang yang dari Jakarta atau dari daerah selatan sana hendak ke Padang tidak melalui jalur kota lagi, jalur kabupaten lagi. Inilah dia jalur lama Kota Solok yang sekarang udah mulai ditinggalkan oleh pengendara jalan. Namun jalur ini masih bisa lebih seringnya sih travel ya ke sini. Dan di depan ini adalah travel. Nah, yang menjadi ikonik di jalur lama ini adalah Tugu Ayam. Dahulu sempat menjadi pusat kebun kalau orang ingin di sini untuk sekedar berfoto atau sekedar menikmati indahnya Kota Solok, Kabupaten Solok. Nah, ini dia Tugu Ayam yang di depan kita. Nah, saya akan mencoba ke sini, apa yang terjadi di sini ya. Ada peresmian.
nggak akan melanjutkan ke atas. Saya cuman iseng aja di sini, di atas ada apa sih. Oke, kita lanjutin dari ke bawah ya. Sebenarnya iseng sih tadi di atas. Hah, ada apa sih di atas? Ternyata jalurnya sangat menyeramkan. Sepertinya akan ada peresmian. I'm just sitting here. I got time Taman kota. to see from up here. Nah, bisa dilihat World seems dari sini. Inilah Tugu Ayam, we can see dan di ujung sana tadi adalah jalan apa yang kita lewati tadi. it's so beautiful. You and me. Kenapa Tugu Ayam yang ada di sini? Ini adalah ayam endemik Kabupaten Solok, yaitu ayam Kukok Balengke. Ayam yang mempunyai yang bisa berkokok bertingkat-tingkat itu sampai 4 atau sampai 5. Sometimes you need to go. Nah, inilah dia Taman Arusoka Take a step yang dahulunya menjadi pusat pemberhentian para yang melintasi jalur ini, dan sekarang karena udah jalur baru di sana. Sekarang ini sudah jadi mobil-mobil sudah jarang lewat ke sini. meant to be. Nah, ini kemungkinan tadi yang tadi ini peresmian ini Taman Hutan Kota sepertinya, karena dahulu ini adalah pusat MTQ nasional, bukan nasional ya, provinsi Sumatera Barat. Setelah sekian lama tidak dipergunakan dan tidak terawat, lalu dibersihkan lagi dan dimanfaatkan sebagai taman hutan kota. Kemungkinan ini hari ini peresmiannya, tapi kan kalau dapat info kemungkinan seperti itu. Just sitting. Sekarang kita berada di daerah Sukarami. World seems small. We can sit together. Bisa dilihat ini sepi sekali. Nah, dahulu saya kalau ke Solok ini, kalau sholat duha atau waktu sholat, saya singgah ke sini dulu nih, masjidnya. Karena air untuk berwuduk itu seperti air pincuran gitu. Kalau istilahnya air mata air dan dikasih pincuran langsung, jadi airnya keluar terus dan tidak menggunakan keran gitu. Dan airnya sangat sejuk karena dari mata air Gunung Talang. Talang. Take a step back to see the truth. Distance you can take. Untuk beberapa pengendara khususnya truk dan penase sepertinya masih melalui sini deh kayaknya, atau mungkin Meant to be. iya sepertinya masih di sini.
karena kemungkinan ini jalurnya aspalnya lebih keras daripada yang baru. Kita memang ada kewajiban juga, mobil-mobil besar nggak boleh masuk ke sana. Nanti kita coba lihat di simpangnya apakah ada rambu-rambu yang menganjurkan agar mobil tonase belok ke jalur lama gitu. Nah, ini pertemuan jalur lama dengan jalur baru di depan. Nah, itu di depan adalah simpang jalur lama dengan jalur baru. Coba saya cek apakah benar ada rambu-rambu yang tidak menurut. Oh iya, benar. Yang maksimal 8 ton nggak boleh masuk. Betul. Berarti mobil tonase harus masih tetap melalui jalur lama. Oke lah. Sampai di sini dulu vlog singkat kita. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa subscribe. See you. Sometimes you need to go and take a step back.